Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada praktikum kali ini, yaitu minggu ke-11, kita akan membahas mengenai layout peta dan data driven page. Layout peta difungsikan untuk melengkapi komponen-komponen pada peta, yaitu seperti judul peta, skala peta, legenda, tanda orientasi, simbol, warna, sumber peta, tahun peta, insert peta, dan garis astronomi. Layout peta yang kita gunakan ada yang formal dan non-formal. Pertama-tama kita masukkan semua SHP yang dibutuhkan untuk membuat peta administrasi Kabupaten Pesawaran. Setelah itu, untuk memudahkan kita bisa zoom to layer di administrasi kecamatan, lalu kita buka properti, simbologi, dan ubah warna kecamatan, lalu ubah warna laut menjadi warna biru, dan warna kabupaten kota di sekitar Kabupaten Pesawaran diganti menjadi warna lain. Di sini saya menggunakan warna abu-abu 10%. Setelah itu kita bisa mengganti batas administrasi kota dengan boundary city dan batas administrasi kecamatan dengan boundary neighborhood. Setelah itu kita bisa mengubah jalan. Di sini ada jalan arteri dan jalan kolektor. Untuk pewarnaan jalan dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta. Lalu kita memunculkan label di administrasi kecamatan untuk nama-nama kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Lalu untuk mengubah tampilan label, kita bisa edit simbol, lalu klik mask, dan checklist bagian halo stylenya, lalu klik OK. Setelah itu kita juga memunculkan kabupaten-kabupaten sekitar Pesawaran. Untuk membedakan di sini saya italic. Selanjutnya kita akan layout. Bisa klik view pada menu bar lalu layout view, atau dengan cara mudahnya adalah ada kotak kecil di sebelah kiri bawah untuk mengubah dari data view ke layout view. Lalu kita ke page and print setup, ubah ukuran menjadi A4 dan orientationnya menjadi landscape. Rapikan data frame peta ke sebelah kiri kertas, sisakan space di sebelah kanan untuk keterangan-keterangan peta. Setelah itu jangan lupa zoom to layer untuk memastikan Kabupaten Pesawaran tidak terpotong petanya. Lalu untuk memunculkan menu drawing, kita bisa ke customize lalu toolbar, checklist draw, lalu kita buat rectangle pada menu draw. Klik 2 kali, fill colornya no color dan outline colornya adalah hitam. Lalu kita membuat teks ada pada menu drawing juga. Dengan logo A, kita buat praktikum PDS kelas RD, misal tahun 2021. Untuk menambahkan tulisan di bawah, kita bisa klik 2 kali pada tulisan. Lalu klik OK. Sesuaikan font dan font size-nya. Lalu taruh di paling atas kanan. Setelah itu kita masukkan logo ITERA dan logo Kabupaten Pesawaran. Dengan mengklik insert pada menu bar, lalu klik pictures. Masukkan logo ITERA dan logo Kabupaten Pesawaran. Logo ITERA ada di sebelah kanan dan logo Kabupaten Pesawaran ada di sebelah kiri. Sesuaikan ukuran dan letaknya sejajar dengan praktikum PDS kelas RD tahun 2021.
Setelah itu masih pada menu drawing, kita buat garis, pilih line. Setelah membuat garis kita bisa klik 2 kali jika garisnya sudah di ujung. Lalu kita klik teks lagi untuk membuat judul peta. Di sini judul petanya adalah peta administrasi Kabupaten Pesawaran. Sesuaikan ukuran dan jenis fontnya lagi. Di sini saya menggunakan warna biru untuk judul peta. Untuk mempermudah, kita bisa meng-copy paste garis yang sebelumnya sudah kita buat untuk garis di bawahnya. Selanjutnya kita akan membuat skala, klik insert, lalu klik north arrow. Di sini kalian bisa memilih arah mata angin sesuka hati kalian. Setelah itu kita klik insert dan kita klik scale. Pilih yang paling atas lalu klik OK. Pastikan skala dalam angka yang genap. Jadi di sini saya ganti jadi 1:500.000. Angka yang genap dan bulat. Sesuaikan lagi font style dan font size-nya. Setelah itu kita klik insert lalu teks. Di sini kita buat tulisan skala secara manual. Lalu sesuaikan lagi fontnya. Dan untuk mempermudah, kita sejajarkan lalu klik salah satu komponen, tekan shift, lalu klik komponen lainnya, klik kanan. Lalu kita group. Di sini sebelumnya saya menggunakan warna biru juga untuk skala. Setelah di group akan jadi lebih mudah untuk dipindahkan. Setelah itu kita akan menambahkan bar skala dengan klik insert lalu scale bar. Di sini kita pakai yang double, lalu properties kita ganti unitsnya menjadi kilometer. Setelah itu klik OK. Lalu kita sesuaikan lagi. Setelah itu kita akan menambahkan koordinat sistem dengan klik insert dynamic text coordinate system. Lalu kita klik kanan convert to graphic, klik 2 kali atau klik kanan lalu properties. Kita delete sampai bagian datum, 3 baris paling atas saja. Kita sesuaikan lagi font size-nya. Bagian skala sudah selesai, kita beri batas lagi. Selanjutnya adalah insert peta atau diagram lokasi. Di sini kita tulis Untuk menambahkan diagram lokasi, kita klik insert lalu data frame. Ini merupakan peta kecil yang mana caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita bisa lebih mudah dengan mengcopy paste dari layer sebelumnya. Kita mengcopy administrasi kabupaten dan kita drag SHP Indo Province. Lalu kita hapus label feature-nya. Kita open attribute table di administrasi kabupaten, lalu kita select bagian Kabupaten Pesawaran, lalu kita create layer from selected feature. Nah, di sini kita klik clear selected feature dulu, lalu kita ganti warnanya bebas sesuka hati teman-teman. Di sini saya mengganti warna hijau. Lalu bagian Indo Province kita mungkin bisa ganti ke warna abu-abu yang lebih gelap. Lalu di sini kita klik kanan properties,
kita ganti warna background. Di sini saya ganti menjadi warna biru muda. Warna background ini merupakan warna laut, lalu selanjutnya kita extend untuk menandakan bagian mana peta besar tersebut. Di sini kita kan Kabupaten Pesawaran, jadi yang dikotakin adalah Kabupaten Pesawaran secara otomatis. Lalu selanjutnya kita buat kotak secara manual. Kita warnain jadi warna merah, fill colornya no color, untuk menjadi keterangan kecil dari inset peta tersebut, karena kotak merah ini merupakan Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran. Setelah itu kita beri batas lagi, dan selanjutnya adalah legenda atau keterangan. Untuk menambahkan legenda, kita klik insert, lalu kita pilih legend. Kita masukkan SHP yang memang perlu untuk dimasukkan ke legenda. Di sini saya memasukkan tidak semuanya. Lalu kita ganti judulnya menjadi keterangan. Next. Legenda sudah keluar, tapi masih cukup berantakan. Untuk merapikan, kita bisa klik properties lalu items, kita show headingnya kita unchecklist. Di administrasi kecamatan, lalu kolomnya kita tambah menjadi 2. Untuk layer-layer yang lain, show headingnya di unchecklist dan show layernya juga di unchecklist. Lalu kita klik OK. Jadi kita yang ada nama layernya hanya administrasi kecamatan. Karena di sini namanya masih ADM kecamatan, kita ganti all other values-nya kita unchecklist dulu biar nggak masuk ke legend, terus namanya kita ganti jadi administrasi kecamatan, sehingga otomatis terganti juga di legendnya. Untuk nama jalan kita langsung ganti jadi jalan kolektor dan jalan arteri. Jalan arteri merupakan jalan nasionalnya, jalan kolektor merupakan jalan provinsi. Lalu sudah, kita beri batas lagi. Lalu kita add text untuk memberi sumber. Penulisan sumber merupakan kewajiban di dalam sebuah peta. Nah, pada peta kali ini kita bersumber dari Bapeda. Jadi kita tulis Bapeda. Lalu kita tulis pembuatan peta oleh siapa. Di sini boleh tulis nama teman-teman pribadi. Di sini saya tulis dibuat oleh nama saya dan NIM saya. Selanjutnya kita akan membuat garis astronomi. Kita klik kanan properties, kita ke grids, lalu new grids, kita pilih yang measured grid, kita next, lalu kita klik apply. Kita bisa lihat di sini
kotak-kotaknya terlalu padat. Lalu kita edit lagi properties, lalu ke menu interval. Di sini kita bisa membesarkan angka pada X dan Y interval sampai sekiranya garis-garis astronomi yang ada pada peta sudah pas. Lalu pada insert peta atau diagram lokasi kita lakukan hal yang serupa. Measured grid, next. Kita perbesar intervalnya. Selanjutnya kita bisa klik kanan, lalu kita ke properties, kita ke bagian label, kita kurangin label offsetnya. Label offset ini jarak antara garis-garis ke angka labelnya. Lalu kita ke additional properties, number format, angka 6 kita ganti menjadi angka 0. Ini untuk menghilangkan angka desimal yang bayangan. Lalu klik OK. Lalu kita ke menu drawing, kita klik yang rectangle, kita buat kotak baru yang akan menjadi frame peta formal ini. Properties, fill color no color, lalu outline-nya hitam, klik OK. Ya nih, karena di keterangan masih batas ADM kabupaten kita ganti. Jadi batas kecamatan dan batas kabupaten. Sudah, peta formal sudah jadi. Lalu kita save, lalu kita ekspor. Nah, selanjutnya kita akan layout peta non-formal. Nah, layout peta non-formal ini adalah layout bebas. Yang penting tetap jelas judul peta, sumber, legenda, dan keterangan penting lainnya. Karena hanya berbeda layout, kita menggunakan peta administrasi yang sama. Kita hanya perlu meng-copy paste apa yang sudah ada sebelumnya. Dengan cara-cara dasar yang sama, kita bisa geser ini. Dan kita bisa mendelete komponen-komponen yang sekiranya tidak terlalu penting. Peta formal ini biasanya digunakan untuk presentasi atau untuk menunjukkan sesuatu yang lebih mengutamakan gambar peta dibandingkan keterangan-keterangan pada peta. Jangan sampai judul peta, legenda, skala peta itu sampai dihapus karena itu merupakan unsur-unsur penting. Dan jangan lupa untuk membuat
frame terakhir, lalu kita bisa save dan export. Peta non formal selesai. Jadi kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu data driven page. Data driven page ini berguna untuk memotong-motong peta menjadi beberapa bagian dengan skala yang sama maupun baris dan kolom yang sama secara otomatis. Jadi pertama-tama kita buka Art Toolbox, lalu kita buka System Toolboxes, Data Driven Page di Cartography Tools, lalu kita klik Grid Index Features. Nah, kita masukkan administrasi kecamatan ke dalam input features. Nah, outputnya kita bisa rename dan kita bisa pilih mau taruh di folder bagian mana. Lalu kita scroll sedikit ke bawah. Kita checklist use page unit and scale. Lalu untuk polygon width dan height-nya kita bisa kurangi 1 dan unitnya diganti jadi cm. Ini yang tadinya 7,7 saya ganti menjadi 6,7. Begitupun polygon height-nya. Untuk map scale ini saya ganti jadi 100.000 berdasarkan pembagiannya, lalu kita klik OK. Ditunggu sebentar maka indeksnya akan keluar. Lalu kita ganti warnanya. Kita ganti fill colornya jadi no color, outline colornya jadi merah. Selanjutnya kita ke customize, ke toolbar, lalu kita checklist data driven page. Lalu kita ke open attribute table di layer index. Lalu kita add field. Lalu buat field skala. Type-nya double. Klik OK. Lalu kita select all, kolom skala dan field calculator kita buat tanda kutip 100.000. Angka yang di dalam ini berdasarkan skala yang tadi udah kita bagi di sebelumnya. Sudah, lalu kita ke bagian menu data driven page, kita klik sebelah kiri data driven page setup, lalu kita checklist. Lalu itu akan terisi secara otomatis. Kita ke bagian extend. Kita checklist data driven scale. Lalu kita ganti fieldnya menjadi scale. Klik OK. Secara otomatis peta akan zoom to layer per index, per lembar. Lalu untuk insert peta kita bisa copy layer index lalu kita paste di bagian insert peta. Setelah itu kita zoom to layer biar kita fokus ke kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran saja. Karena extend sudah otomatis dari format peta formal yang sebelumnya, kita bisa ganti outline colornya menjadi hitam pada insert peta. Lalu klik OK. Sehingga extend akan fokus ke peta besar. Jika kita menggeser lembar indeks, maka insert peta pun akan bergeser extendnya. Jadi kotak merah akan menyesuaikan lembar. Setelah itu kita klik page text pada menu data driven page, lalu kita klik page text name, akan secara otomatis keluar teks berdasarkan lembar yang sedang kita buka. Lalu kita bisa klik kanan lalu properties atau klik 2 kali teks tersebut.
Lalu kita copy teks tersebut dan bisa di-delete nomor lembarnya. Selanjutnya kita klik ke judul, kita properties atau klik 2 kali, kita paste, klik OK. Maka judul akan ditambah dengan nama lembar indeksnya. Jika kita next, maka secara otomatis peta akan berubah, insert peta akan bergeser, dan judul peta pun akan berubah lembarnya. Untuk pengeksportan sama seperti biasanya, hanya kalau diekspor dengan JPG atau PNG akan memakan waktu dan tenaga karena harus satu-satu. Jadi bisa ekspor secara PDF, lalu kita ke page, terus klik yang all page, lalu kita save. Demikian praktikum kali ini saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.